Saya akan berbohong dan semua yang ada di dalam video yang kalian saksikan ini adalah isi daripada kebohongan saya. Oke, dari konten yang sedang ramai dan viral, yaitu saya kemarin bikin konten masalah tanggapan saya ketika berdebat antara NU dan Salaf, ya, yang diwakili oleh Ustadz Tamrin dan Ustadz Ajir. Di dalam thumbnail ini, Ustadz NU versus Salafi bikin kepala pecah. Sulit banget untuk memilih, dan saya dianggap abu-abu oleh teman-teman NU dan oleh teman-teman Salaf. Dan saya akan menanggapi beberapa komenan-komenan yang ada di dalam video tersebut, dan anggaplah setiap jawaban saya ini adalah kebohongan dari saya, dan anggaplah setiap apa yang ada di belakang ini hanya sekedar pajangan, ya, biar visual live saya itu nampak keren aja. Oke? Komentar pertama dari Kak Jamila Ruksyana. Bro, kalau mau belajar agama Islam itu jangan ikut-ikutan saja. Pahami dulu siapa ustadz yang diikuti. Dari judulnya aja kelihatan ente ndak paham apa-apa. Bener Kak Jamila, bener. Saya setuju. Masih banyak hal dalam agama ini yang saya belum paham. Yang saya tahu, saya cuma dulu nggak tahu, ibu saya nyuruh saya untuk masuk pesantren di Mudi Mesra Samalanga. Dan itu pondok NU, nggak lama sih, cuma 18 tahun. Dan di situ kayaknya kerjaan saya cuma tidur doang Kak, dan saya nggak paham apa-apa beneran. Terus dalam komenan kakak di sini ada kata pahami dulu siapa ustadz yang diikuti. Nah saya izin menanyakan Kak. Maksudnya gini Kak, apa ustadz yang kakak ikuti, ya saya harus ikuti juga. Siapa ustadz yang mungkin kakak nggak suka, saya juga harus ikut tidak suka. Begitukah maksud kakak? Nah, mohon maaf, lihubbukum. Ya, mohon maaf banget. Saya tidak memandang ustadz itu dalam golongan apa. Tapi saya tetap akan menentang. Saya menghormati ikhtilaf daripada para ustadz dalam metodologi mengeluarkan dalil, mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat. Saya menghormati itu dalam berbagai kalangan. Tapi saya sangat mengecam jikalau di mulut daripada seorang muslim masih mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, namun dikatakan kafir, sedangkan syarat kafirnya tidak ada. Yang kita sepakati bersama bahwa syarat kafir itu yaitu menyembah selain Allah. Maka saya sangat menentang dengan perkataan kafir kepada mulut seorang muslim yang masih mengatakan Allah lah Tuhanku, Rasulullah lah khatamun nabiyinku. Berbicara soal ikhtilaf. Ikhtilaf ini makanannya para ulama, teman-teman. Ikhtilaf bukan terjadi sekarang. Perbedaan pendapat itu bukan terjadi sekarang. Antara imam-imam para mazhab, ya, imam-imam mazhab, ketika ada yang namanya konsekuensi pendapat yang saling mutabik, oke, dinamakan dengan ijma. Iza ta'arud, ketika kemudian ta'arud perbedaan pendapat di antara imam mazhab. Akan tetapi era setelahnya itulah orang yang menjadi hakim terhadap mazhab tersebut. Saya ambil contoh kepada teman-teman sekalian. Imam Syafi'i, fatwanya soal pernikahan wajib wali. Imam Abu Hanifah, fatwanya tentang pernikahan tidak perlu wajib wali dalam bab pernikahan orang dewasa. Jadi apa yang mendamaikan di antara mazhab-mazhab ini? Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, apa yang mendamaikan? Ikhtilaf. Yang mendamaikan apa? Ikhtilaf. Perdebatanlah yang justru membawa perdamaian. Berbicara tentang bab pernikahan, bukankah ini bab yang fundamental dalam agama? Bukankah ini bab yang penting dalam agama dan tidak boleh salah? Karena potensinya apabila salah, zina. Zina bukan perkara bab yang halal. Zina adalah perkara bab yang besar. Sehingga kemudian apa?
Tidak boleh ada abu-abu dalam bab yang seperti ini. Namun kenapa keduanya terdamaikan? Ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Saling berdamai di balik pendapat. Dan juga saling berdamai di atas keluasan ilmu. Rasulullah hanya satu orang. Hanya bisa mengeluarkan satu dalil dan satu pendapat. Hingga kemudian ketika terjadi ikhtilaf dan kita mengatakan abu-abu, apakah Rasulullah juga berpandang abu-abu? Ternyata apa? Ikhtilaf a'immah rahmah. Inilah rahmat untuk kita, teman-teman. Maka tak jarang di antara ikhtilaf mazhab, di antara mazhab itu terdamaikan oleh karena perdebatan. Karena mereka tidak mengedepankan ego. Justru mereka itu mengedepankan ta'akul dan metode-metode. Dan setelah ditinjau metode, mereka berdamai. Karena metodenya ditinjau tidak menipu. Seperti percontohan tadi yang saya katakan. Imam Syafi'i mengatakan wajib wali. Imam Abu Hanifah kalau wanita sudah dewasa, tidak perlu wali. Apakah ini hal yang berkesesuaian? Tidak. Karena dalam mazhab Syafi'i tanpa wali zina. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah kepada perempuan dewasa dengan segala ketentuannya tidak perlu wali. Apa yang mendamaikan ini? Yaitu ikhtilaf era setelahnya. Ketika kemudian adanya pandangan sepertinya Imam Syafi'i keliru. Ketika adanya pandangan sepertinya Imam Abu Hanifah keliru. Lalu kemudian terjadilah mabahas. Terjadilah bahsul masail. Ketika terjadi bahsul masail di antara madzhab, terjadilah istiqra, penelitian mereka terhadap takhrij dalil. Bagaimana kemudian dalil itu disuling oleh kedua pihak. Sehingga ditemukan relevansinya bahwa Imam Syafi'i tidak bersalah, bahwa Imam Abu Hanifah tidak bersalah. Karena istidlal, bukan tokoh. Kita hari ini terjebak oleh nama tokoh. Kalau nama tokoh itu besar, kita yakini. Kalau nama tokoh itu kecil, wah kita tolak. Jangan. Itu adat Yahudi dan adat Nasrani. Yahudi dan Nasrani ketika Nabi Isa datang, mereka tidak percaya kepada Nabi Isa. Karena mereka merasa diri sok paham terhadap paling paham kitabnya Musa dibandingkan Isa yang datang setelah mereka. Padahal Nabi Isa datang untuk mengatakan bahwa kitab mereka itu sudah ada campur tangan daripada orang-orang yang ingin menentang Tuhan dan memfitnah para rasul. Akan tetapi apa? Engkau siapa Isa? Anak kemarin sore. Kami yang paling mengerti kitab Musa. Semenjak Musa ada, apakah engkau ada? Tidak ada. Sehingga mengatakan kamilah paling paham terhadap kitabnya Musa. Jadi konten ini karena lihubbukum, karena saya mencintai antum. Jangan antum itu takfiri orang yang di dalam mulutnya masih Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai Rasulnya. Berbicara soal ikhtilaf seperti yang kita katakan tadi, tidak jarang daripada ulama-ulama mazhab, ahli-ahli mazhab, setelah mazhab itu terkemukakan, apakah mereka berdiam diri? Tidak, mereka membuat bahasul masail. Mereka mengistiqra ulang. Mereka mempelajari ulang di antara pendapat itu. Bisa jadi karena yang ma'sum itu Rasulullah, setelahnya ghaira ma'sum. Bisa jadi, oke, benar, Imam Abu Hanifah mungkin salah dalam pandangan Syafi'i. Mungkin Imam Syafi'i salah dalam pandangan Abu Hanifah. Namun setelahnya mereka melakukan kaji ulang. Apakah mereka saling mengkafirkan? Tidak. Kenapa? Mereka tidak saling mengkafirkan karena mereka membedah isi kepala daripada Imam Syafi'i. Apa alasannya? Sehingga berdamai. Kepada mazhab yang pro kepada Abu Hanifah, berdamai. Karena tahu Imam Syafi'i tidak berbohong. Proses penyulingannya ketat daripada dalil Rasulullah. Dan standarnya itu bukan pendapat pribadi yang ada di warung kopi. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Mereka berdamai. Tidak jarang dalam perdebatan mereka mengatakan ghalatta engkau salah, ghalatta engkau salah. Biasa. Ghalatta engkau salah. Bahkan seburuk-buruknya mereka mengatakan kadzabta engkau bohong. Biasa. Kadzabta biasa. Hal di kalangan para ulama. Tapi nggak ada. Kafarta nggak ada. Kafarta itu nggak pernah. Ketika kemudian dikeluarkan pendapat kafarta ghaira. Nggak pernah. Tapi paling parahnya kadzabta.
Namun di balik kadzabta yang Masya Allahnya teman-teman, yang kalian harus tahu. Ini ya, ketika kemudian para ulama itu merasakan bahwa adanya perbedaan daripada penyulingan dalil, dan itu menjadi rahmat terhadap kita, mau kepada mazhab mana, kepada Imam Malik kah, Imam Abu Hanifah kah, Imam Syafi'i kah, kita mau kemana itu justru menjadi rahmat. Karena yang luar biasanya, misalnya daripada mazhab Abu Hanifah, mereka tidak ragu menukil pendapatnya Imam Syafi'i, membawa pendapatnya Imam Syafi'i, sekalipun ini berbicara tentang dalil-dalil yang ikhtilaf dengan Abu Hanifah. Dan mereka katakan ini keluasan ilmunya. Mereka nggak ragu menampakkan keluasan ilmu daripada paham-paham Syafi'iyah. Dan juga seperti itu daripada ulama-ulama Syafi'iyah mengkaji perbedaan ikhtilaf di antara Abu Hanifah, Imam Malik dan segalanya, untuk membawa pendapat, untuk memberikan perbandingan metode. Dan mereka enggak mengatakan bahwa metode daripada Ibu Hanifah, nih contoh nih si bodoh nih ngeluarin pendapat yang seperti khair, enggak pernah. Justru mereka berbangga setelah mereka beristiqra, ketika kemudian mereka membedah daripada isi kepala Imam Syafi'i, dan daripada Imam Abu Hanifah membedah Imam Syafi'i, daripada yang pro Imam Syafi'i membedah sistem Abu Hanifah. Mereka berbangga. Sekalipun mereka tetap pro terhadap mazhab Abu Hanifah, mereka berbangga menampakkan kepada murid mereka ataupun umat ya, menampakkan kepada relevansi umat bahwa keluasan metode Syafi'iyah, keluasan metode Hanafiyah biasa. Apakah ada kafarta? Ghaira kafarta. Gak ada kafarta itu. Cuman seperti yang saya bilang dari pertama, bahwa anggaplah ini bohong. Anggaplah yang di belakang ini pajangan. Dan antum yang menyimak, saya yakin adalah orang-orang yang luar biasa. Pemahaman ilmu agamanya jauh dibanding saya, Masya Allah. Jadi kesimpulan saya ketika ada kata-kata, pahami dulu siapa ustadz yang diikuti. Mohon maaf, saya bukan orang yang terjebak pada tokoh. Tokoh siapa yang dibawakan. Islam mengajarkan kita istidlal. Apa itu? Ketika ada satu dalil, bagaimana kamu mengukuhkan bahwa dalil ini benar? Karena kita tidak bisa pungkiri era Rasulullah ini udah bertahun-tahun lamanya. Kita nggak ada yang tahu simpang siur di antara semua itu. Kita nggak ada yang tahu mana yang sedang berbohong, mana yang sedang merusak. Kita nggak ada yang tahu. Akan tetapi ketika ada satu ustadz membahas satu mahkum ya, satu hukum gitu, lihat istidlalnya. Jangan hanya bilang pokoknya gini, pokoknya gitu, nggak bisa. Antum mengatakan pokoknya atas landasan apa? Lalu kaji, ta'akulkan. Ketika ta'akulkan, logik, benar, selesai. Lalu kalau hal-hal yang seperti itu antum terapkan bahwa benarnya karena satu tokoh yang antum sukai, apa beda sama Yahudi dan Nasrani? Saya mendalami debat lintas agama, teman-teman. Dalam debat lintas agama kita tahu daripada pihak kekristenan, ada Kristen yang sola scriptura. Apa itu sola scriptura? Mereka itu apa yang tertulis, itulah dalil. Ada. Lalu kemudian terjadilah mereka berbeda pendapat, cakar-cakaran. Hingga bedalah denom. Karena apa? Beda sulingan dalil. Hingga siapapun yang berpikir seperti itu. Nggak ada langkah metode sama seperti kita. Kita banyak langkah metode, ada gramatikal, nahu, saraf, badi, ma'ani, bayan. Di balik itu ada taksis, mukhassas, nasakh, mansuh dan semuanya. Mana dalil ammi, mana yang mana dalil ammi, mana yang ditaksisi ammi ini sehingga menjadi khasi, ba'dal khasi sehingga jadi dalil yang kuat gitu. Enggak ada. Lalu yang golongan kedua apa? Yang mereka itu berpaham kepada pendapat pendeta-pendeta terdahulu. Misalnya seperti teman kita dari Katolik. Mereka harus tertunduk di bawah katekismus, katekisasi gereja, dan semua pendapat daripada pendeta-pendetanya terdahulu. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun tidak benar, mereka harus iya dan amin. Kita sedang tidak dididik seperti itu, teman-teman. Pahami dulu, Islam tidak mendidik seperti itu. Islam mendidik ta'akul, mendidiknya talbul ilm. Pelajari ilmu, pelajari metode ilmu.
Agar tidak di kemudian hari kamu disesatkan oleh satu tokoh yang dibanggakan oleh satu kaum, kemudian kamu masuk ke kaum itu karena membanggakan tokoh tersebut tanpa kamu tahu dia sedang berdusta ataupun tidak. Ada satu amanah daripada Rasulullah. Perhatikan. Yang Rasulullah ingin, kita tuh jangan sama seperti Nasrani dan Yahudi. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Koreksi saya kalau saya salah dalam pemanaan. Maminan Nabi ya, tidak ada seorang pun daripada Rasul. Ba'asahullahu fi ummati, yang dibangkitkan oleh Allah pada umatnya qabli, sebelum aku, illa kana lahu minal ummati. Bahwa dulunya mereka itu memiliki umat sama seperti Rasulullah. Hawariyun, sahabat-sahabat setia ataupun murid-murid setia, wa ashabun, dan sahabat-sahabat lainnya, ya'khuduna bisunnah, yang menjalani apa yang mereka katakan. Wa yaqtaduna bi amrih, dan selalu tertunduk di atas perintah-perintah. Summa innaha takhluf, kemudian adalah golongan-golongan mim ba'dihim, daripada mereka itu khulufun. Akan beberapa golongan yaquluna ma la yaf'alun, mengatakan sesuatu yang enggak pernah dikerjakan, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengerjakan sesuatu yang enggak pernah diperintahkan. Nah, ini mengambil relevansi yang seperti apa, teman-teman? Rasulullah mau bilang, apa yang Rasulullah katakan, bahwa Rasul-Rasul sebelumku ini, kenapa aku harus turun nih? Karena Rasul-Rasul sebelumku, coba kalian lihat aku. Sama. Apa? Memiliki sahabat, layaknya kalian. Memiliki umat, layaknya kalian. Tapi setelah Rasul itu tiada, muncullah golongan-golongan yang menempatkan omongan mereka kepada mulutnya para Rasul. Seakan-akan Rasul memerintahkan itu. Seakan-akan Rasul bilang ini. Seakan-akan Rasul bilang itu. Padahal tidak. Seakan-akan Rasul memerintahkan untuk menyembah dirinya, misalnya Nabi Isa alaihissalam. Seakan-akan seperti itu. Rasulullah mewartakan, hati-hati, ini tidak terjadi di era mereka saja. Di era setelahku juga akan terjadi. Sebagai orang yang menentangku, mereka akan mencoba masuk ke dalam Islam. Mereka akan mencoba menobatkan dirinya sebagai seorang Islam, menjadi tokoh terkenal dalam kalangan Islam, dan akan membubuhkan kata-kata yang tak pernah kukatakan seakan-akan ada. Mereka akan mengatakan sesuatu perintah yang padahal tidak pernah diperintahkan. Mengeluarkan hadis-hadis yang sifatnya maudhu seakan-akan keluar dari mulutku. Hati-hati. Rasulullah mengajarkan dalam hadis ini istidlal. Bukan lagi tentang satu tokoh mengatakan Rasulullah pernah bilang ini, langsung kita iya dan amin. Tidak. Teman-teman, sadarlah akan tarikh Islam. Tarikh Islam ini terbagi beberapa golongan. Ada tarikh yang menceritakan berdirilah Khawarij. Ada yang pro Ali, yang tidak pro Ali. Ada yang mentakfiri sahabat dan semuanya. Ya, ada yang kaum-kaum yang mencoba merusak Islam dari dalam. Ada. Kalau mereka tidak bisa merusak Islam dari luar dengan menghina Islam, tidak bisa menghancurkan Islam dengan menganiaya orang Islam, mereka akan mencoba menjadi Islam agar mereka terpandang, sehingga kemudian mereka merusak Islam dari dalam dengan segala dalil mereka keluarkan seakan-akan mereka penghafal, padahal tidak. Padahal mereka hanya ingin melancarkan misi-misi mereka dalam merusak Islam dari dalam. Itu hati-hati. Makanya anggaplah saya berbohong selama saya di dalam metode mustambat, ya, mentakhris dalil-dalil, ya. Mentakhris dalil-dalil yang apa itu tasih, apa itu sahih dan semuanya. Ya, dalam metode mustalah hadis dan semuanya. Saya dapati, teman-teman. Ini yang antum harus tahu, ya. Dalam kitab Imam Al-Bukhari, ya. Imam Al-Bukhari dalam mentakhris dalil, ya, dalil yang disebut dengan hadis, itu rawinya ada yang tasayyuh, ada yang mubtadi, ahlul bid'ah, ada yang di dalamnya jabariyah, ada di dalamnya qadariyah. Namun kenapa masih bisa dikatakan sahih? Kenapa masih bisa dikatakan sahih? Padahal di dalamnya jelas-jelas dia tasayyuh, berpotensi Syiah. Jelas-jelas dalamnya, oh dia berpaham Khawarij. Kenapa? Kenapa diterima? Kenapa diterima? Itu murni karena luasnya ilmu-ilmu para ulama kita tuh. Imam Bukhari, Imam Muslim. Luasnya ilmu mereka dalam memandang objektivitas, bukan subjektivitas. Oh, kamu perawi. Wah, kamu Syiah. Nggak ada. Dalilmu tolak. Kamu apa? Oh, Jabariyah kamu ya. Tolak. Kamu tolak. Nggak ada hafalan dari orang Qadariyah. Nggak ada hafalan dari orang Syiah. Pokoknya yang bukan Sunni, yang bukan sepertiku, tolak. Nggak ada. Nggak ada.
Itu luasnya metode daripada ulama terdahulu. Karena para ulama rahimahullah, Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena mereka sadar di era Rasulullah ini nggak ada ini pro Ali pro ini, nggak ada Syi'i, nggak ada Khawarij, nggak ada yang semuanya. Yang mereka tahu hubbullah, mereka mencintai Allah, mereka menghafalkan perkataan Rasulullah. Apa yang diajari oleh Rasulullah itu ada di dalam zihin mereka untuk mengingat. Agar tapi era setelahnya ya sama. Kita aja nanti perbedaan antara Golkar dan Demokrat biasa itu. Agar tapi apa? Objektivitas. Selama dalil yang dikeluarkan oleh tasayyuh orang yang diduga dia adalah seorang Syiah, tapi tidak ada dalil Syiah dalamnya. Maksudnya gini, kalau dia mengeluarkan, oh ini Rasulullah pernah bilang bahwa Ali lah adalah orang yang sangat luar biasa, maka Utsman lah ahlu neraka. Ini langsung tolak. Karena apa? Karena pertama dia tasayyuh, yang kedua dia mentakfiri sahabat dan mengatakan itu dari Rasulullah. Langsung tolak. Karena apa? Organisasi dia mendukung apa yang dia keluarkan. Selesai. Tapi kalau dia masih berbicara, ada satu dalil dari seorang yang diduga Syiah, tapi dia mengatakan apa? Puasa itu wajib. Apakah kita tolak? Dia mengatakan zina itu haram. Apakah kita tolak? Karena hanya berbeda kubu dengan kita. Tolak. Harus. Karena apa? Adillah. Iqamatul adillah. Bagaimana kamu mendirikan satu dalil? Itu yang dipandang. Makanya Rasulullah bilang kamu nggak akan tersesat oleh dua hal, Al-Quran dan hadis. Jadi Rasulullah menitipkan Al-Quran dan hadis. Jangan masuk golongan yang kemudian karena kamu berada di golongan tersebut, yang berbeda pendapat daripada golonganmu, semua ahlu neraka. Ini hal yang paling bahaya sebenarnya. Makanya istiqra'i daripada imam-imam hadis itu, kenapa di dalam jalur-jalur rawinya menerima ahli-ahli mubtadi, ahli-ahli bid'ah? Kenapa? Dia menerima karena satu hal. Ketika ditinjau daripada takhris daripada sebuah dalil tersebut, oke? Kamu bilang ini. Ketika ditinjau, begitu banyaknya penghafal yang sama seperti dia. Tapi dia Syiah. Tetap diterima. Bagaimana mungkin kita menolak dia yang Syiah, sedangkan yang lain juga ikut menghafal sama seperti dia? Jadi ini menjelaskan keluasan ilmu daripada para ulama kita yang, na'udzubillah, luar biasa, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan lagi. Maaf ya, ente mendingan gak usah komentarin masalah ini kalau memang gak ada ilmunya. Kalau ente bisa pahami, si Ustadz referensi ente membuat fitnah itu. Ngomong bahwa tim Ajar lihat dari Wikipedia, padahal dia sendiri search Google. Jadi alangkah baiknya ente belajar baik-baik aja. Nggak usah dulu ikutan mengomentari ulama ya, nanti seperti Harry Pras. Ustadz Tamrin, teman-teman. Perhatikan ya. Ini saya deklar di sini. Saya dulu adalah seorang santri di Aceh. Saya sangat benci Wahabi. Dan saya sangat benci Salafi. Kenapa? Karena mereka mentakfiri. Mereka mentakfiri golongan-golongan yang di luar apa yang mereka pahami. Saya sangat benci itu. Bahkan saya lawan. Paman saya sendiri ya. Orang Banda Aceh. Itu saya nggak suka dengan segala pendapatnya karena beliau Salafi. Namun ada yang menyadarkan saya bahwa lu nggak patut membenci dan mengatakan mereka neraka. Itu. Tahu nggak alasannya apa? Ustadz Tamrin. Dulunya saya masih berkecimpung di pondok dan apapun ya, mengajar di pondok dan semuanya. Walaupun saya nyatanya nampak seperti tidak berilmu, ya saya ngajar di pondok dan seperti biasa kita para ulama. Terus tiba-tiba saya nonton TikTok, teman-teman. Ketika saya nonton TikTok, itu ada yang memfitnah Al-Quran, yaitu golongan-golongan kafirun. Sepak terjal debat lintas agama ini lebih parah daripada perdebatan kita Muslim versus Muslim. Mereka itu mengatakan Rasulullah itu sosok tidak bermoral. Kalian harus sadar itu. Rasulullah tidak bermoral karena menikahi anak kecil. Rasulullah itu mengajarkan kita menyembah batu. Ini kan lebih parah. Udah, ketika Al-Quran dikatakan sebagai sesuatu yang isinya dongeng dan semuanya, panas dong hati saya, panas. Saya berkecimpung dalam dunia debat lintas agama. Ketika saya berkecimpung dalam dunia debat lintas agama, ternyata ada lebih parah daripada kaum Salafi ini. Ini lebih parah ini.
Rasul gua dihina-hinakan. Rasul gua mohon maaf kata-kata dikeji-kejikan, dihina-hinakan, bahkan dibangsat-bangsatkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Udah. Namun dalam debat lintas agama ini, saya kenalan lah dengan beberapa asatis-asatis, ustadz-ustadz yang dari golongan salafi, termasuk Ustadz Tamrin. Saya kenalan dengan beliau dengan akun yang namanya Dio Pratama. Dan insya Allah dalam debat lintas agama, orang-orang pada kenal dengan akun Dio Pratama. Lalu ketika Rasulullah dihujat, beliau naik dengan segala literasi untuk menjelaskan bahwa kegabrulan cara mereka berpikir dari pihak salafi. Dan banyak asatis-asatis dari salafi yang membela Rasulullah. Dan daripada NU yang kalian kenal seperti Gus Wafi, membela Rasulullah. Di sini saya dapat pemahamannya. Masa orang kayak gini saya benci? Angkap. Masya Allah. Masa orang yang membara hatinya, terbakar hatinya ketika Rasulullah dihina, ketika Al-Quran dihujat, ketika Allah dihujat. Masa orang kayak gini, ini benarkah orang yang kayak gini harus saya benci? Atau kalian dari pihak salaf nonton debatnya Gus Wafi lawan penghujat Islam, buka objektivitas. Orang kayak gini kah yang harus saya benci? Orang yang membara hatinya ketika Rasulullah dibenci. Saya hormati dua-duanya. Maka setelah kemudian saya di dunia debat lintas agama, saya sadari perbedaan ini. Bahwa kayaknya dulu ikhtilaf para ulama pun biasa aja. Nggak jarang mereka mengeluarkan kazabta biasa. Tapi mereka kerennya, mereka membanggakan satu sama lain setelahnya. Contoh ya, mereka kazabta yang ini, kazabta yang itu, biasa. Tapi ketika mereka mengajarkan kepada muridnya, mereka mengeluarkan pendapat yang tadi mereka kazabta sendiri. Demi menampakkan keluasan metode itu luar biasanya, Masya Allah. Yang kita tidak punya hari ini. Yang kita punya hari ini, yang gua dukung ini, kalau lu nggak dukung ini, kita nggak kawan. Sama kayak Real Madrid Barcelona. Kalau lu nggak Messi, lu nggak kawan. Kalau lu nggak Ronaldo, lu nggak kawan. Kita tidak meninjau bagaimana skill mereka. Kita tidak menunjukkan keluasan daripada skill mereka dalam sepak bola. Itu nggak lebih, wah Messi jelek. Dari mana jelek? Wah Ronaldo jelek. Dari mana jeleknya? Sedangkan dua-duanya di dalam panggung sepak bola luar biasa. Tapi hanya karena tadi nih, fanatik buta. Ini yang menghancurkan kita, teman-teman. Gus Ajir rahimahullah. Gus Ajir. Luar biasa. Saya NU, saya dukung beliau. Ustadz Tamrin. Saya juga berpendapat bahwa ini nggak mungkin ahlun neraka. Walaupun saya berbeda. Wallah, dengar. Saya dengan Ustadz Tamrin udah sering berdebat. Di grup biasa itu debat. Di mana beliau mentakhris masalah yadullah. Di mana haramnya takwil dan tahrif dalam bab yadullah, tangan Allah. Mereka di mana tuh beliau katakan Ibnu Abbas berpendapat bahwa arti yad itu adalah qawi. Apa itu? Tentang kekuatan Allah di atas kekuatan makhluk. Saya bilang enggak, itu kuasa Allah di atas kuasa makhluk. Di mana saat perdebatan itu bagaimana cara kita menilai? Apakah saya salah ataupun Ustadz Tamrin salah? Enggak. Ustadz Tamrin lebih berhati-hati yang udah ditakhris oleh ulama, maksudnya yang udah ditakwil oleh ulama, bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa yadullah fawqa aydihim, al-qawinya Allah, kekuatannya Allah itu di atas kekuatan makhluk. Selesai. Namun saya mengatakan bukan, ini berbicara tentang kuasa Allah di atas segala kuasa makhluk. Dalam kaidah isti'arah, yad Allah diisti'arahkan kepada kuasanya Allah dalam bab balaghah, isti'arah. Akan tetapi saya bilang kami di NU dalam paham Asy'ari ada yang namanya maqam tanzih. Arti maqam tanzih apa? Wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Takwil olehmu dan tafwid olehmu. Artinya maqam tanzih apa? Kalau maqam tanzih tahu nggak apa? Membersihkan Allah Ta'ala itu untuk keserupaan dengan makhluk. Di mana bagi pandangan NU ini lebih luas. Contoh nih, saya kasih contoh. Ada ulama mengatakan mengartikan tangan Allah itu adalah kekuatan Allah. Ada orang awam dari pihak manapun dia, anaknya tanya ke ibunya, ibu,
Ini yadullah fawqa aydihim. Masa Allah punya tangan yang di atas tangan makhluk? Seorang ibu tersebut karena nggak mau dia berpaham bahwa Allah punya tangan, karena ataupun berpaham Allah itu serupa dengan sesuatu, dia bilang, oh enggak, nah itu Allah maha tinggi, maha tingginya Allah di atas segala maha tinggi makhluk. Apakah boleh? Kami di NU boleh. Karena apa? Ini berbicara tentang tanzih. Bahwa Ibnu Abbas pun mengeluarkan pendapat Al-Qawi, saya yakin punya maksud. Enggak mungkin beliau hanya mengeluarkan pendapat ghaira maksud. Enggak. Pasti beliau mengambil relevansi. Nah, ini perbedaan NU dan salaf. Bahwa NU itu, bahwa perkataan Rasulullah ini sama seperti kita. Artinya apa? Ana basyarum mislukum, kata Rasulullah. Aku ini sama seperti kalian. Apa sama seperti kalian? Di mana saat kita berbicara, mafhum muqabalah juga dalil. Kita nih, kalau kita ngomong, kalau aku makan, aku kenyang. Itu dalil. Omongan pertama menjadi dalil pokok. Kalau aku makan, aku akan kenyang. Dalil pokok. Berarti pemahaman mukhtalifnya, kalau tidak makan, tidak kenyang, juga ikut jadi dalil. Jadi paham NU ini dalam takhrij ya, dalil itu kayak indikasi daripada Rasulullah, arah pembicaraan daripada Rasulullah, itu juga dalil. Paham maksud saya? Misalnya dalam bab Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, misalnya masalah hadis dan ayat Al-Quran berbicara tentang salawat kepada Rasulullah, di mana Rasulullah tidak pernah membatasi ada waktu di mana salawat itu diharamkan. Menunjukkan apa? Kalau memang tidak ada dalil yang membatasi salawat itu kapan boleh dan kapan tidak, ya berarti bebas dong mau salawat kapan saja. Mau di 12 Rabiul Awal, mau di Rajab, mau di Sya'ban, berarti boleh dong. Sehingga ketika dimantapkan salawat yang luar biasa kepada Rasulullah tepat di hari kelahiran beliau, kenapa ini menjadi salah? Hah? Bersalawat loh, kan gak lucu. Kenapa masuk neraka? Karena salawat kepada Rasulullah di 12 Rabiul Awal. Ini gak lucu. Jadi ibaratnya, ini perbedaannya. Kalau salaf lebih hati-hati. Ya, oh kalau nggak ada perintah di 12 Rabiul Awal, udah mending jangan. Daripada nanti salah. Oke, saya terima perbedaan. Tidak ada bantahan di sini. Oke, fine, benar. Tapi dalam kami NU memandangnya lebih luas. Apa? Di dalam maulidnya Rasulullah, di dalam 12 Rabiul Awalnya Rasulullah. 12 Rabiul Awal yang kita jalani sekarang. Kita mau bersedekah, emang ada larangan bersedekah pada satu waktu? Nggak ada. Emang ada larangan memberi makan orang lain pada satu waktu? Tidak ada. Emang ada larangan berselawat pada satu waktu? Tidak ada. Kenapa saat dilakukan di 12 Rabiul Awal menjadi haram? Kita hanya terjebak oleh nama. Maulid. Haram. Nama. Kalau seandainya saya bilang, oke, Ustadz, dosa nggak saya Ustadz? Kalau di 12 Rabiul Awal saya pengen sholawat kepada Rasulullah. Orang gila tuh yang ngomong dosa. Saya pengen kasih makan orang miskin. Saya pengen menyantuni anak yatim. Kan lucu kalau dibilang, enggak boleh, karena itu 12 Rabiul Awal. Enggak lucu. Nah ini NU. Jadi ibaratnya gini, enggak ada dalil pembantas keharaman, ya maka tidak haram. Karena ada yang namanya mutlak amar, mutlak nahi dalam bab usul. Kalau mutlak amar menjadi perintah, maka jadi wajib. Kalau mutlak nahi menjadi haram. Ghaira mutlak amar, mutlak nahi, ya udah hukumnya masih ibahah, masih boleh gitu. Ini di atas keminiman ilmu saya ya teman-teman. Begitu juga dengan beberapa bab yang lain. Masalah tahlil misalnya, tahlil. Ya udah, saya nggak mau dinamakan tahlil. Nggak mau, jangan dikasih nama tahlilan. Tapi kalau ibu saya meninggal, saya pengen la ilaha illallah, baca qul huwallahu ahad banyak-banyak. Apakah haram? Tapi nggak mau namanya tahlil. Oh, enggak haram bang, karena bukan namanya tahlil. Oke, berarti baca qul huwallahu ahad, la ilaha illallah boleh ya? Boleh. Oke. Terus boleh nggak saya kasih makan orang-orang? Karena kebetulan saya banyak rezeki, biar orang-orang ngelayat ke rumah saya, boleh? Boleh. Lalu kenapa ketika dinamakan tahlil jadi haram? Nah, ini metodologi daripada NU. Ketika Salafi lebih berhati-hati, oke. Hirmah. Terima penghormatan metodologi mereka.
ya kepada antum-antum yang salafi juga harus terima penghormatan metodologi daripada NU. Terus berbicara tentang kemarin Gus Wikipedia dan Google. Gini teman-teman. Apa masalahnya sama Google? Aku di antara keduanya masalah antara Google dan Wikipedia nggak ada yang jadi masalah. Kalau Wikipedia, ini Wikipedia atau Google? Gimana aja bilang? Itu hanyalah media. Di Google ngomong. Google. Ngomong di Google-nya apa? Perintah sholat 5 waktu kita tolak karena dia Google. Atau ini Wikipedia. Menyebutkan tentang puasa itu wajib. Apa kita tolak? Bukan, itu jadi perantara media. Tapi iqamatil adillahnya apa? Mau lu bawa daripada Wikipedia, iqamatil adillah itu apa? Artinya apa? Apa yang kamu dapati daripada Wikipedia tersebut? Iqamatil adillahnya apa? Paham gak arti iqamatil? Pembelaan argumentasi sehingga ini bisa dikatakan benar. Why? Wikipedia, Google itu sarana doang. Iqamatil adillahnya yang harus dikritisi. Oh, kalau keliru dalam dalil yang kita takhris, kita ambil nih. Terus kita nggak berhasil mendirikan hujjah dan mengatakan ini benar. Nah, ini yang dinamakan keliru. Bukan Wikipedianya ataupun Google-nya yang disalahkan. Dan juga saya juga ada bertanya kepada Ustadz Tamrin. Ustadz, gimana pendapat Ustadz terhadap salafi yang di dalam mulutnya mentakfiri sesama Islam? Kafir, nggak gini kafir. Kalau gini kafir. Wallah, beliau tidak setuju dengan hal tersebut. Cuman dalam ranah ikhtilaf, apa yang jadi masalah? Ikhtilaf antara Gus Ajir yang Masya Allah luar biasa. Ikhtilaf antara Ustadz Tamrin dengan Ustadz Farid. Dua-duanya luar biasa, Masya Allah. Satunya lebih berhati-hati, satunya lebih menampakkan keluasan metodologi. Seakan-akan seperti dalam perdebatan kemarin. Seakan-akan Ustadz Tamrin terlihat seperti menolak Ahmad bin Hambal. Ya. Padahal anak paham. Ustaz Tamrin bukan menolak. Iqamatil adillahnya apa? Kan gitu. Iqamatil adillah. Sehingga takhris dalil yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika mengatakan la ba'sa bidzalik, itu apa? Sebenarnya itu yang dituju gitu. Udah. Terus daripada Ustaz Faris, ya beliau mantap tawakufnya beliau. Ini Imam Ahmad bin Hambal juga dalam berbicara dan memutuskan satu konsekuensi dalil juga bukan berbohong dan bukan juga mengada-ngada. Kita tinggal berdamai di balik keluasan ilmu dan metode, teman-teman. Karena ketidakmungkinan Ustaz Tamrin ini nolak ulama. Karena wallah, beliau itu teman nongkrong kami. Saya NU, beliau salaf. Kita jangan lagi berpandang bahwa NU itu seberang meja. Salaf di sini. Atau sebaliknya. Kita pandang bagaimana NU duduk sebelah, salaf duduk sebelah. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Rasul kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah tabarruk dengan orang soleh enggak? Enggak saya. Oke, biar saya saja. Selesai. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i aja santai-santai aja. Yang pro Imam Abu Hanifah setelahnya dan pro Imam Syafi'i aja santai-santai saja. Masalah masul imra'ah, menyentuh wanita. Imam Syafi'i batal. Imam Malik enggak. Imam Malik ya? Entah mazhab ya ada. Pokoknya ada. Imam Malik ya, ingat saya. Ya, Imam Malik. Menunjukkan apa? Mereka aja berdamai. Apa yang membuat mereka berdamai? Itu yang harus kita tinjau. Apa? Kelapangan, lapang dada, meninjau metode sebagai mau'idah. Metodenya apa? Itu. Sekarang penilaian kita sebagai publik. Ya udah, ketika Anda mendengarkan salaf mengeluarkan dalil ini, lihat adillahnya. Apa adillahnya? Pak, iqamatil adillah. Kalau berstandar pokoknya kafir. Nah, ini antum harus cross check. Apa alasan bilang kafir? Di mana syarat kafir itu menduakan Allah? Di mana syarat kafir itu menyembah selain Allah? Ataupun mengubah hukum yang haram menjadi wajib, ataupun mengubah hukum wajib menjadi haram. Nah ini, kalau belum masuk standar, kalau beliau mengkafirkan seseorang, tanyakan alasan kafir. Begitu juga ketika ada Ustadz Salaf yang disalahkan oleh NU. Dalam hal apa? Dalam hal apa ini harus kita tinjau? Kalau karena faktor kebencian tak mendasar, tolakkan juga. Gitu doang. Semua akan damai, semua akan semeja. Dengan satu pandang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aman kan? Dan ini juga. Salafi itu lebih logis dan hati-hati. Pemilik channel ini bilang,
kalau gue jalan mundur untuk menghormati Rasulullah, masa salah sih? Di sini sudah hawa nafsu yang berbicara. Di mana hawa nafsunya? Hah? Di mana hawa nafsunya? Menghormati. Di mana hawa nafsunya? Kayak gini, kalau gue sholat, maghrib 4 rakaat, karena gue suka sholat dan dicintai Allah. Masa salah sih? Ini udah di luar konteks. Sekarang kepada sesuatu yang mustaqam. Apa udah ditetapkan? Ya, udah ditetapkan 3 nih. Ini enggak nyambung. Di mana enggak nyambung? Enggak nyambung sama penghormatan tadi. Di mana penghormatan tadi itu bisa dalam berbagai macam cara penghormatan. Terhadap ulama kita, terhadap ta'dibnya kita, adabnya kita. Sehingga saat kita beradab semuanya harus berdalil. Rasulullah itu nggak bisa hidup 63 tahun, harus beribu-ribu tahun. Setiap adab keluarin dalil. Oh, adabnya versi kayak gini, keluarin dalil. Versi kayak gini adabnya keluarin dalil. Karena ibaratnya Rasulullah itu memberikan sesuatu yang umum agar kita luas dalam memandang. Ini contoh nih saya bilang ya. Saya berikan contoh. Gini teman-teman. Di mana teman-teman salaf itu mengartikan kullu bid'atin dalalah. Setiap yang bid'ah, perkara baru dalam urusan agama itu dalalah, sesat. Di situ ada kata kullu. Di mana kata kullu ini dalam ilmu mantik, dalam ilmu sastra, dalam ilmu balaghah, ini memiliki 2 makna. Kullu. Arti kullu itu apa? Al kullu hukmuna 'alal majmu' ka kullu zaka laysa zawuku. Apa itu? Ada kullu jami', ada kullu majmu'. Nanti dibilang kita ini mengada-ngadakan dan dibilang kami ini NU menyelewengkan. Bukan menyelewengkan, emang kaidah bahasanya gitu. Emang kaidah bahasanya gitu. Mau kayak mana kita kabur? Contoh saya bilang. Setiap orang Medan itu baik. Yang nyolong di Medan gimana? Yang begal misalnya, nauzubillah, ini hanya percontohan ya. Yang nyolong di Medan itu gimana? Yang misalnya ada yang korupsi di Medan itu gimana? Untuk menunjukkan apa? Omongan saya terhadap kata-kata setiap itu menunjukkan majmu'at. Apa majmu'at? Yang saya maksudkan saja. Enggak keseluruhan. Nah, kita bisa berdamai dengan bahasa Indonesia. Kenapa kita tidak bisa berdamai dengan bahasa Arab? Akullu hukmuna 'alal majmu'. Kakullu zaka laysa zawuku. Bagaimana? Kalau saya ngomong, aku tadi ketemu orang Medan di Mall Tamrin misalnya. Iya, ada Mall Tamrin di Medan. Iya. Apakah seluruh Medan kosong? Semua berada di mall? Kan enggak. Untuk menunjukkan apa? Ada sebagian di sana. Kalau saya ngomong seluruh SD 21 hari ini bikin upacara. Nah, ini semua tergantung indikasi teks. Nah, kalau NU ya metodenya gini. Bahwa perkara bid'ah. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru. Nah, sekarang sesuatu yang baru relevansinya apa? Relevansinya misalnya gini. Oke, ada satu adat. Al-adatu muhakkam. Adat itu bisa dijadikan hukum. Selama adat itu bighairi maqami syirik, tidak di atas makam syirik, tidak di atas makam ikhtilaf. Contoh nih. Kita begitu banyak, kita setiap daerah punya tarian dodeng. Ini perkara baru. Berhura-hura, mengembangkan adat. Nah, ini kenapa nggak ditentang? Kenapa ketika satu perkara ya untuk takarrub ilallah dinamakan dengan maulid kita tentang, padahal di dalamnya sholawat, padahal di dalamnya berikan sedekah, padahal di dalamnya menyantuni anak yatim, kan lucu. Jadi terima keluasan metode semua aman. Oh, metode NU seperti ini ya, saya lebih berhati-hati deh. Saya nggak mau, takutnya maulid ini Rasulullah nggak suka. Nggak apa-apa, lapang dada, aman ya, aman. Jadi tanggapan tadi not make sense. Masalah maghrib udah diputuskan 3. Lu lakukan 4 ya haram. Ya batil. Karena udah ditetapkan sama Rasulullah. Nah, untuk perkara yang umum, delik umum, apa? Takarrub. Begitu banyak cara kita mendekatkan diri kepada Allah, melakukan bab adab, ya, ta'dib. Mana dalilnya kamu menghormati guru kamu dengan balik sendalnya dia, tunggu dia datang dan pakaikan sendalnya, menghormati keluasan ilmu gurumu. Mana dalilnya?
Rasulullah nggak bisa hidup 63 tahun, harus hidup tiap hari. Wah, kamu membalikkan sandal gurumu ya, dalam menghormati dia ya. Untuk apa itu? Ya takarrub ilallah, dengan keberkahan ilmu daripada guru saya. Semoga dengan saya menghormati dia, saya juga dihormati diberikan rahmat oleh Allah karena saya hormati ilmu beliau. Oh bentar, aku Rasulullah, keluarin dalil dulu. Enggak, perkara yang ammi, yang tanpa taksisi, sama seperti perkara madri tadi, itu perkara taksis. Perkara yang ammi, bagaimana proses takarrub kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menghormati ahlul ilminya Allah. Apakah perlu dalil? Bukankah itu berjalan secara natural? Jadi aman. Terima ke lapangan metode. Terima ke lapangan metode, semua selesai. Gus Ajir yang berdiri sama tegak seperti saya di barisan NU ataupun Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Daripada Salafi, ya udah, metode masing-masing dengan jamaah masing-masing, selesai. Apakah ini salah? Tidak ada yang salah. Yang penting asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali perbedaan Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya danger. Kalau seandainya Ustaz Tamrin memperdapatkan tentang Tuhan bukan Allah, ini harus ditentang. Tapi selama masih Allah, apa yang jadi masalah? Beliau punya jamaatnya, yang membatasi jamaatnya dengan kehati-hatian. Apa yang jadi masalah? Apa yang jadi masalah? Kan nggak mungkin. Kenapa kamu diazab gara-gara tidak tabarruk di kubur? Nah, satu lagi, kenapa kamu diazab karena tabarruk di kubur? Tabarruk itu apa? Bukan minta kubur, bukan minta pada kuburan, bukan. Jadi jangan salah. Ya, ziarah boleh. Ketika ziarah kita sampai di situ, kita membacakan sholawat bukan ke kuburan, kepada Rasulullah. Kita berdoanya kepada Allah, bukan ke kuburan. Tapi tabarrukat, bahwa ya Allah, ini adalah kubur yang kau hormati. Ini adalah kubur yang yang di dalamnya berisikan orang yang solih, yang semenjak hidupnya mendermakan waktunya. Semua demi engkau ya Allah. Saya berada di sini untuk mengambil fadilah daripada beliau. Kalau seandainya engkau tidak menerima taubatku karena mungkin aku seorang pendosa, mungkin karena keberkahan beliau, engkau akan merahmatiku ya Allah. Jadi kayak ibaratnya apa ya? Merendahkan diri sih ini lebih tepatnya. Jadi nggak ada lagi ya Gus Wikipedia, Gus Google, nggak ada teman-teman. Yang ada, kita berdiri dalam satu payung Rasulullah. Perbedaan itu biasa, terima metodenya. Tanpa metode maka salah. Kalau ada metode dan pengekangan hujah, jangan langsung menghakimi yang beda kubu dari gua maka salah. Maka saya bilang kepada Ustaz Tamrin, kepada Ustaz Ajir, dua-duanya adalah orang yang saya hormati dan antum luar biasa dalam antum menjaga jemaah masing-masing. Dalam metode Gus Ajir melawan mentakfiri barisan ghairah salafi. Oke. Dengan mentakfiri balik, ya udah. Ataupun sebaliknya. Salafi ini takutnya nanti kita mengabaikan kehati-hatian. Mentakfiri. Jangan baper kalau ditakfiri balik. Udah, itu selesai ya semuanya ya, teman-teman. Oke, segini saja teman-teman. Panjang kalau saya mau komentari. Karena saya ketika meninjau ya, mencoba membaca kitab yang ada di belakang, para ulama itu sama seperti kita, berdebat. Cuman hebatnya yang mungkin kita tidak ada di sini, yang saya harap suatu saat akan ada. Para ulama itu dibalik bilang, kazab tuh, kau salah. Dengan kata kazab tuh loh, parah ya. Tapi hebatnya para ulama, nanti saat dia mengajar tentang pendapat dia tetap kuatkan pendapat dia. Tapi dia nggak lupa bahwa pendapat yang dia ikhtilafkan tadi dengan seseorang, pengembangan metodenya yang dia ambil seperti ini. Selesai. Untuk menjadi apa? Keluasan metode, agar muridnya tahu, ternyata ada metode yang seperti ini ya, ternyata oke juga, logik juga, dan benar juga gitu. Itu hebatnya. Bukan setelah itu kemudian wah menghina ini, debat nih, adem, selesai debat, ini hina ini hina itu. Nggak pernah ulama mempraktekkan hal tersebut, nggak ada. Seperti yang saya bahas tadi, di antara imam-imam madzhab, perbedaan madzhab, ini yang terjadi. Ketika pro-nya Imam Abu Hanifah, mereka nggak malu bawa metode Imam Syafi'i dalam majelis mereka, keluasan ilmu daripada paham madzhab Syafi'i. Tujuannya apa? Mencerdaskan. Ini yang luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa. Ini yang harus kita tekuni sama-sama. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman.
banyak komentar-komentar yang seharusnya saya tanggapi mungkin akan panjang. Dan saya bilang bahwa ingatlah teman-teman NU dan teman-teman salaf, Muhammadiyah dan golongan apapun, kita masih di bawah panji Rasulullah, menghormati hadis, di mana di antara dua golongan yang berdebat, ketika ada pertanyaan ya daripada Ustadz Tamrin mengatakan, mana dalilnya? Jangan ragu untuk bilang gak ada dalil. Tantang balik daripada Ustadz Faris. Oke, kalau saya bilang bahwa tabarruk kepada kuburan orang salih gak ada dalilnya daripada Rasulullah, juga tantang juga Ustadz Tamrin untuk mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Hambal tadi adalah hal yang keliru. Saling menantang, biasa, objektif, biasa. Nah, dibalik keobjektivitasan itu apa? Kita sebagai penonton dan penikmat baru takhrij, baru istiqra. Ketika nggak ada dalil daripada NU berani mengatakan bahwa Rasulullah tidak punya dalil dalam bab tabarruk misalnya. Ini kan tantangannya saling berani. Misalnya Ustadz Faris menantang kepada Ustadz Tamrin. Ketika Ustadz Tamrin menantang kepada Ustadz Faris. Antum muter-muter ya dengan perkataan seperti antum muter-muter, tinggal bilang ini tabarruk punya dalil ataupun tidak. Kalau memang nggak ada, benar. Jangan ragu bilang nggak ada. Sekalipun nanti kita bisa membela hal tersebut. Oke, fine, di luar semua itu. Oke, nggak ada. Tantang balik, tinggal tantang balik dengan mengatakan berarti antum menolak ketika Ahmad bin Hambal mengatakan la ba'sa bidzalik. Oke, katakan tolak. Selesai, semua berdamai dengan pengakuan masing-masing. Kita penonton talbul ilm, tari. Ketika tabarruk ini tanpa dalil, kenapa alasan NU mengatakan boleh? Ketika Ahmad bin Hambal mengatakan la ba'sa bidzalik, ketika satu pihak berani mengatakan ini keliru, cari alasan kelirunya. Oh, setelah kita mencari ternyata tidak keliru, imani. Oh, setelah kemudian kita cari ternyata walaupun nggak ada dalil, oh ternyata relevansinya seperti ini. Boleh ikuti, boleh tidak. Jadi aman ya. Jadi inilah yang dinamakan mau'idah di dalam ikhtilaf. Bukan ikhtilaf itu kita pandang yang ini harus menang, ya ini harus kalah. No. Kita Islam. Bedakan kita dengan orang kafir. Mungkin kalau antum sering nonton debat lintas agama, antum tahu bahwa janganlah kita sama seperti mereka. Beda cara baca, beda titik, koma. Nah, ini berdirilah di nom baru, yang ini sesat, yang ini bidat, nggak punya Roh Kudus dan segalanya. Jangan. Bedakan. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.